Siang semuanya, perkenalkan nama saya Taura Devio Putra Nasya dengan NIM 24055310772. Di sini saya akan membuat video terkait buku Manufacturing Engineering, lebih tepatnya pada bab 2, yaitu tentang perilaku mekanik pengujian dan sifat manufaktur material. Bab 2 ini membahas bagaimana material berperilaku saat diberi gaya, bagaimana kita mengujinya, dan bagaimana hasilnya dipakai dalam proses manufaktur. Topik ini penting karena semua produk teknik harus didesain dengan memperhatikan sifat mekaniknya. 2.1 Pendahuluan. Setiap proses manufaktur, mulai dari penempaan, pengelasan, hingga pengecoran melibatkan gaya mekanik. Ada material yang mudah dibentuk, ada juga yang rapuh. Untuk itu, kita perlu tahu sifat mekanik material, kekuatan, keuletan, kekerasan, ketangguhan, kelelahan, rayap, hingga perilaku patahnya. Dari sini kita bisa menentukan proses apa yang cocok untuk material tertentu. Uji tarik. Uji tarik adalah pengujian paling dasar dan paling penting. Caranya sederhana. Kita tarik spesimen berbentuk dot bond sampai patah. Dari sini kita mendapatkan kurva tegangan regangan. Ada 5 tahapan yang bisa kita amati: elastis, luluh, strain hardening, necking, dan patah. Dari grafik ini kita bisa menghitung modulus elastisitas, tegangan luluh, kekuatan tarik maksimum, keuletan, dan ketangguhan. Hampir semua data mekanik material berasal dari uji tarik ini. Baik, yang selanjutnya uji tekan. Kalau uji tarik itu ditarik, uji tekan itu spesimennya ditekan. Kenapa penting? Karena banyak proses pembentukan logam seperti forging, rolling, dan extrusion. Semuanya berbasis gaya tekan. Perbedaannya, material jarang sekali patah karena tekan. Tapi kita harus hati-hati, ada fenomena barreling, yaitu spesimen mengembung karena gesekan, dan buckling pada spesimen panjang yang melengkung. Dari uji tekan kita tahu tegangan luluh, tekanan, dan sifat aliran material. Lanjut pada uji puntir. Uji puntir dilakukan dengan memberi torsi atau putiran pada batang. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat material terhadap tegangan geser. Kenapa penting? Karena banyak komponen mesin seperti poros, as roda, dan bor bekerja dengan beban puntir. Dari uji ini kita bisa menghitung modulus geser, kekuatan geser, dan keuletan material yang saat dipuntir. Uji lentur. Material rapuh seperti keramik dan kaca tidak cocok diuji tarik karena bisa pecah lebih dahulu dijepit. Jadi kita gunakan uji lentur pada 2 metode, 3 titik dan 4 titik. Hasilnya adalah modulus patah atau modulus of rupture yang menunjukkan seberapa kuat material menahan beban lentur. Ini sangat penting untuk desain material rapuh di bidang konstruksi atau komponen komposit industri pesawat. Lanjut pada kekerasan. Kekerasan mengukur ketahanan material terhadap penetrasi atau goresan. Ada berbagai metode: Brinell menggunakan bola baja, Rockwell mengukur kedalaman penetrasi, Vickers dan Knuth digunakan untuk micro hardness, dan MOV dengan goresan mineral. Walaupun tidak fundamental, pengujian ini cepat, mudah, dan sering dipakai untuk kontrol kualitas di pabrik. Kelelahan atau fatigue. Kelelahan adalah salah satu penyebab kegagalan terbesar pada komponen mesin. Bayangkan sayap pesawat atau roda gigi, meskipun bebannya di bawah kekuatan statis, siklus berulang bisa menyebabkan retak kecil yang kemudian merambat hingga patah. Dari uji kelelahan kita dapat kurva S sampai N yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan jumlah siklus sebelum patah. Banyak logam memiliki batas kelelahan, yaitu tegangan maksimum yang masih bisa di tahap tanpa patah meskipun jumlah siklus tak terbatas. Rayapan atau creep. Rayapan adalah deformasi lambat yang terjadi pada suhu tinggi dengan beban konstan. Fenomena ini sangat penting untuk turbin mesin jet dan pipa boiler. Kurva rayapan memiliki 3 tahap. Tahap awal atau primer sangat penting untuk turbin mesin jet, laju atau lambat. Tahap kedua sekunder, stabil konstan, dan tersier.
percepatan sampai patah. Data ini membantu kita merancang material yang tahan lama di lingkungan bersuhu tinggi. Uji impact atau impact test. Uji impact mengukur energi yang dapat diserap material saat tertekan beban mendadak. Dua metode ini paling umum adalah Kirby dan Izot. Salah satu hasil paling penting adalah temperatur transisi ulet kertas. Misalnya baja pada suhu ruangan mungkin ulet, tapi di suhu rendah bisa langsung getas. Karena itu uji impact penting untuk material yang digunakan di iklim dingin seperti kapal atau pipa gas. Kegagalan dan patah. Material bisa patah dengan dua cara, ulet atau getas. Patah ulet terjadi setelah deformasi plastis yang besar, lebih aman karena ada tanda-tandanya. Patah getas terjadi tiba-tiba tanpa deformasi plastis, sehingga berbahaya. Konsep penting di sini adalah faktor toughness atau ketangguhan retak yang menunjukkan kemampuan material menahan pertumbuhan retak. Rumusnya adalah K1C sama dengan Y K1C sama dengan lambda sigma pi A. Tegangan sisa. Tegangan sisa adalah tegangan internal yang tertinggal setelah proses manufaktur. Misalnya setelah pengelasan atau deformasi plastis bisa menguntungkan jika berupa tegangan tekanan di permukaan. Karena menambah umur lelah, tapi juga bisa berbahaya jika berupa tegangan tarik karena dapat menyebabkan retak. Cara mengatasinya adalah dengan perlakuan panas, annealing, atau perlakuan mekanis seperti shoot peening. Kerja panas dan suhu. Kerja mekanik yang kita berikan saat deformasi plastis sebagian besar berubah menjadi panas. Itulah kenapa proses pembentukan bisa meningkat suhu material. Jika dilakukan di bawah suhu rekristalasi disebut cold working. Hasilnya material lebih kuat, tapi lebih getas. Kalau di atas suhu rekristalasi disebut hot working. Deformasi bisa dilakukan tanpa retak. Jadi pengadilan suhu sangat penting di manufaktur. Baik, sekian penjelasan dari bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.